kembali dengan saya Pastor Yohanes Lestian. Pembacaan Alkitab hari ini ada di Lukas pasal yang keempat, 5 dan 6. Injil Lukas pasal 4, 5 dan 6. Saya ingin merenungkan di Injil Lukas pasal yang keempat, yaitu Tuhan Yesus dicobai oleh iblis. Nah, di dalam ayat yang pertama dikatakan Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Ya, Roh Kudus memimpin ke padang gurun. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus di padang gurun. Tidak selalu Roh Kudus memimpin kita di padang rumput yang hijau, air yang tenang, tetapi kadang-kadang Roh Kudus memimpin kita ke padang gurun, tempat yang sukar. Nah, justru karena iblis tahu Yesus di padang gurun itu sedang berpuasa, maka iblis memanfaatkan situasi yang sulit itu untuk mencobai Tuhan Yesus. Nah, perhatikan ini. Kadang-kadang saat saudara ada di situasi yang sulit, justru iblis mengambil keuntungan untuk mencobai saudara. Entah saat saudara kesulitan ekonomi, entah saat saudara hubungan rumah tangganya renggang, kemudian iblis masuk pencobaan, dirayu-rayu cowok. Kalau yang suami rumah tangga renggang mulai chatting-chatting cewek. Saat ada di padang gurun, perhatikan ini, saudara mesti waspada. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Iblis tahu memanfaatkan situasi dan kondisi yang sangat-sangat ideal bagi iblis untuk menjatuhkan seseorang. Dan tatkala dia tahu Yesus lapar, maka pencobaan yang pertama berupa hawa nafsu. Hawa nafsu. Dan model atau modus dari iblis dari dahulu sampai sekarang sama saja. Dia mencobai melalui hawa nafsu kita. Saat Tuhan Yesus lapar, dicobai hawa nafsu. Hawa nafsu menyangkut perut, tapi hawa nafsu juga menyangkut perkara seks. Ya, itu hawa nafsu. Ada banyak macam hawa nafsu. Keinginan daging, kalau wanita hawa nafsu belanja. Hawa nafsu ingin terlihat kaya, hebat, dan kemudian menuruti dengan cara ya mungkin tampil luar biasa, padahal ya apa yang didapatkan tidak seberapa. Tidak masalah kalau semua itu sesuai dengan income-nya. Orang yang income-nya triliunan pakai satu tas yang harganya 10 miliar ya enggak masalah, kecil ya, kecil. Tapi yang saya maksud pencobaan di sini adalah kalau kita sudah gajinya pas-pasan, tapi keinginannya itu, hawa nafsunya ini loh yang dipakai oleh iblis. Seperti surat Yakobus mengatakan, jangan seseorang mengatakan pencobaan ini datang dari Tuhan, jangan. Setiap pencobaan itu orang itu dicobai oleh hawa nafsunya. Nah, itu saudaraku ya. Jadi ingat, kalau kita sudah mengerti siasat iblis, kalau hawa nafsumu tinggi, ya mari saudaraku cut. Yang kedua, pencobaan tentang kesombongan. Ya. Saudaraku, kesombongan. Tuhan Yesus disuruh loncat untuk menunjukkan siapa dirinya. Nah, ini modus dari iblis selalu begitu. Dan jujur kita selalu sering kali kalah. Karena tatkala kita ditantang harga diri kita, kita cenderung menunjukkan siapa kita. Entah dengan berbicara, entah dengan perbuatan, entah dengan menunjukkan bahwa kita orang kaya, kita orang hebat. Nah,
uji nama Tuhan, Yesus tidak mau melayani pencobaan iblis. Yesus tidak mau mendemonstrasikan kehebatannya. Itu luar biasa. Nah, ini cara menghadapi godaan kesombongan. Jadi kalau kita tergoda untuk sombong, ingat Tuhan Yesus tidak mau memamerkan kemahakuasaan, tidak mau memamerkan mujizat-mujizat yang begitu luar biasa. Dia tetap mengatakan untuk melawan iblis itu bahwa Tuhan Yesus ingin terlihat seperti manusia biasa, tidak super, bukan manusia yang super. Mari kita juga kalau dicobai dalam kesombongan, kita sadar kita manusia biasa. Padahal Yesus punya kekuatan untuk menunjukkan. Nah, yang ketiga, pencobaan tentang penyembahan. Di mana hati kita terpaut menyembah iblis dengan iming-iming harta benda duniawi. Nah, mungkin kita tidak menyembah, tetapi seringkali hati kita sudah mulai menyimpang. Karena iblis mengatakan, jikalau engkau menyembah aku maka semuanya akan kuberikan. Maksudnya begini, kita tidak menyembah, tetapi kalau kita fokus kepada hal-hal duniawi, tidak berpaling menyembah Tuhan, maka secara tidak langsung hati kita sudah terpaut kepada iblis. Dan ingat, mari kita fokus menyembah Tuhan sekalipun resikonya tentu hal-hal jasmani menjadi berkurang. Karena kalau menyembah iblis itu dijamin, iblis bilang aku akan berikan, ya. Nah, saudara menyembah pekerjaan, saudara mungkin bisa kaya raya. Saudara menyembah pelit, egois, bisa kaya raya. Tapi saudara meninggalkan Tuhan secara tidak langsung. Nah, mari kita belajar untuk menangkis 3 cobaan ini yang sampai hari ini iblis selalu memakai 3 cara ini. Karena 3 cara ini yang menyebabkan banyak manusia jatuh berguguran. Tetap kuat, tetap percaya kepada Tuhan. Di saat pencobaan datang, ingat firman Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita tutup dalam doa Bapa kami, saudaraku ya. Puji nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita tutup dalam doa berkat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, waspadalah, iblis selalu menawarkan pencobaan-pencobaan itu. Dan tetap ingat firman Tuhan supaya saudara tidak jatuh ke dalam pencobaan. Tetap kuat dan tetap hidup kudus, karena jikalau engkau lulus dalam pencobaan, hidupmu akan tenang, berkatmu akan utuh, tidak terserak. Kembali beraktivitas dengan berkat dari Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami pohonkan doa berkat ini, dan semua para pemirsa diberkati. Amin. Puji nama Tuhan, sampai di sini menara doa siang hari ini. Sampai jumpa besok di acara dan channel yang sama. Bye bye.